Baik, Assalamualaikum. Sekarang kita lanjut pada penjelasan tentang replikasi virus. Nah, replikasi virus ini hanya terjadi di dalam sel atau di dalam jaringan hidup. Nah, replikasi itu bisa terjadi karena perlu reseptor virus sehingga dapat menempel pada suatu sel. Nah, kecocokan serabut ekor virus dengan permukaan reseptor pada sel itu merupakan peranan dari serabut ekor. Nah, di dalam replikasi virus terdapat dua daur. Ada daur litik, kemudian ada daur lisogenik. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di dalam daur litik itu ada adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, litik atau rilis. Dan bisa kita singkat agar mudah diingat, itu adalah anesipelit. Jadi ada adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan litik atau anesipelit. Nah, kemudian ada daur lisogenik. Nah, daur lisogenik ini merupakan daur yang sebenarnya lebih mudah, namun si virus ini setelah dia menempel atau bergabung pada DNA dan RNA, kemudian dia melakukan pembelahan, sintesis, perakitan, itu bergabung dengan DNA dan RNA pada DNA atau RNA pada sel inangnya. Jadi daur lisogenik ini ada adsorpsi, penetrasi, penggabungan DNA atau RNA, kemudian ada pembelahan, ada sintesis, perakitan, kemudian bisa juga masuk pada daur litik. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Nah, pada daur lisogenik ini kita singkat dengan anegabung bela sipelit. Ya, adsorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, dan bisa litik. Jadi terjadi bisa tidak. Kita singkat anegabung bela sipelit. Nah, ini adalah contoh atau siklus daur hidup virus. Ya, bukan contoh ya, tapi siklus daur hidup virus. Di sini ada daur litik, di sini ada daur lisogenik. Nah, pada daur litik itu terlihat bahwa terdapat virus sedang melakukan absorpsi ya. Jadi pada kategori daur litik ini tahap adsorpsi itu merupakan tahap di mana virus menempel pada dinding sel inang. Jadi dia hanya menempel pada sel inang pada tahap adsorpsi untuk melihat kecocokan antara reseptor. Nah, kemudian di tahap absorpsi masuk ke tahap penetrasi, yaitu memasukkan materi genetik ke dalam tubuh inang. Jadi disuntikkanlah DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang makhluk hidup. Nah, kemudian setelah DNA dan RNA-nya masuklah menuju tahap replikasi. Nah, di tahap replikasi ini merupakan tahap penggandaan tubuh dari si virus tersebut. Nah,
Selanjutnya masuk ke tahap sintesis, di mana tahap sintesis ini terjadi menghancurkan DNA sel inang sehingga si virus membuat DNA atau RNA baru. Jadi menghancurkan DNA dalam DNA si sel inang. Kemudian pada tahap perakitan dia merakit bagian tubuh, kepala, ekor, dan komponen-komponen virus. Nah, yang paling parah itu adalah pada kondisi lisis atau litik, di mana kondisi ini enzim lisozim pada virus itu melubangi dinding sel inang dan kemudian membuat dinding sel pada sel inang itu pecah sehingga virus-virus baru dapat lepas dan melakukan replikasi ulang pada sel inang yang lain. Itu masuk kategori daur litik. Sedangkan daur lisogenik itu setelah absorpsi, kemudian penetrasi. Nah, di dalam setelah absorpsi dan penetrasi ini, si DNA yang dikeluarkan oleh virus ini melakukan penyisipan atau melakukan penggabungan pada DNA atau RNA pada sel inang. Nah, setelah DNA atau RNA virus ini bergabung, hanya bergabung saja. Nah, pada saat terjadi pembelahan sel pada inang, otomatis DNA atau RNA yang telah bergabung pada DNA atau RNA sel inang virus ini juga dia akan melakukan membelah, makanya masuk tahap pembelahan bela. Nah, kemudian masuklah tahap sintesis juga. Jadi dia juga melakukan sintesis DNA RNA pada sel inang. Nah, kemudian si virus ini juga melakukan perakitan pada tubuh sel inang. Nah, pada tahap daur lisogenik ini, jika dia tidak masuk kategori tidak bisa terjadi litik, itu dia tidak mengalami penghancuran sel inang. Tapi kalau virusnya ini sudah mulai ganas, dia bisa masuk kategori litik dan dapat menghancurkan dinding sel inang atau tubuh sel inang. Nah, ini salah satu gambaran absorpsi itu saat si virus mendekati sel inang. Ini tahap penetrasi, dia sudah mulai siap mengeluarkan materi genetiknya, DNA atau RNA. Ini replikasi, jadi beberapa RNA ini sudah mulai ingin bereplikasi pada di dalam sel inang. Nah, rilis atau ini litik ya. Jadi dia sudah mulai mau menghancurkan sel inang tubuh makhluk hidupnya, kemudian dia bisa keluar. Nah, ini virus berbiak dalam sel, bisa berpenyakit pada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Nah, sampai sini dulu replikasi virus, ada daur litik dan lisogenik. Silakan dipahami dulu, baru setelah ini kita masuk pada penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh virus.